Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, selalu dalam perlindungan Allah, dan apapun yang teman-teman cita-citakan semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Share aktivitas hari ini lagi. Sebelumnya aku mau minta maaf ya teman-teman, karena video aku isinya hanya itu-itu aja. Tapi mudah-mudahan teman-teman bisa terhibur dengan video yang aku buat, dan teman-teman juga bisa semangat juga untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang memang hanya inilah pekerjaan rumah tangga kita ya teman-teman, ya tidak jauh dari cuci baju, cuci piring, masak dan sebagainya. Dan aku termasuk orang yang memang tidak banyak kegiatan di rumah teman-teman. Jadi karena aku di rumah ini ada mama, dan mama tuh gak pernah bisa membiarkan aku tuh bekerja sendirian. Jadi beberapa pekerjaan tuh kadang dikerjain sama mama gitu, kayak nyapu itu biasanya mama yang nyapu, walaupun aku sudah berulang-ulang bilang jangan, biar aku aja. Bukan karena konten teman-teman, tapi karena memang aku tuh kepengen mama tuh lebih banyak istirahat gitu. Tapi yang namanya orang tua yang memang dari dulunya juga udah semuanya ngerjain sendiri gitu ya, jadi kalau diem itu katanya malah nggak enak badannya. Jadi ya udahlah aku biarkan, asalkan pekerjaan itu ringan aja untuk beliau. Nah hari ini ceritanya mama tuh lihat gorden aku yang udah lama lepas, yang udah lama di kamar aku tuh nggak pakai gorden, karena aku tuh nggak sempet terus mau bikin ya teman-teman. Mau beli juga sebenarnya bisa, tapi aku tuh punya kain, waktu itu kan ada pesanan box tempat remote gitu ya teman-teman. Jadi di atasnya tuh dikasih pita. Nah pitanya itu pita polkadot dari kain polkadot. Jadi aku tuh beli online karena kain polkadot yang dipakai untuk pita itu hanya yang berwarna merah. Jadi dan harganya ini nih murah per meternya. Jadi aku tuh beli dua, 1 meter yang berwarna merah, 1 meter yang berwarna biru gitu ya teman-teman. Tapi karena dipakai tuh cuma sedikit, akhirnya nyisa. Makanya itu rencananya aku tuh memang udah lama mau bikin gorden jendela kamar aku dari kain polkadot ini. Nah kain ini lama di dalam etalase, nggak dikerjain gitu ya teman-teman. Jadi akhirnya mama yang mau bikinin gitu. Nah ternyata setelah diukur, polkadot birunya ini ukurannya tanggung. Akhirnya ditambahlah dengan polkadot merah, walaupun polkadotnya beda. Ini yang biru ini polkadotnya rada gede, sementara yang merah ini polkadotnya kecil-kecil teman-teman. Tapi nggak apa-apa lah, namanya kita juga untuk di kamar aja kan. Dan ini hasil karya mama. Belum jadi sih, tapi ini lagi proses pengerjaan. Jadi ceritanya mama tuh lebih suka pakai mesin jahitnya yang hitam, mesin jahit lawasnya itu. Tapi pas mau dipakai karetnya tuh lepas. Kata mama sih betulinnya nggak susah, cuma dibakar doang. Tapi setelah dibakar dilekatin lagi nggak mau lekat gitu teman-teman, nggak mau lengket. Akhirnya dibiarkan dulu. Akhirnya mama pakai mesin jahit portable yang biasa aku pakai untuk ngefuring tas rajut aku. Walaupun sebenarnya mama tuh lebih senang pakai mesin jahit yang lawas itu teman-teman, katanya lebih mudah aja. Karena kalau yang pakai portable ini kadang-kadang kalau kita salah menggerakkan atau terlalu di ujung kainnya, benangnya itu bisa menggulung gitu ya di bawah kain. Jadi akhirnya mesinnya tuh nggak mau jalan dan harus bongkar di bagian sekoci mesin jahitnya gitu teman-teman. Makanya mama tuh nggak pernah bisa buka itu, bukan nggak bisa, tapi nggak berani, lebih nggak berani karena ini kan biasanya pakaian aku gitu ya. Jadi mama lebih memilih pakai yang hitam, karena kalau pakai yang ini
dan pada saat benangnya tunggulung mama harus manggilin aku gitu, dan apapun pekerjaan aku mau gak mau harus aku tinggalkan dulu untuk bantu mama. Nah ini setelah beberapa saat mama tuh pakai mesin jahit portable, akhirnya karet mesin jahit hitamnya udah lengket dong teman-teman, alhamdulillah, dan mama kembali lagi menjahit dengan mesin jahit lawasnya ini, dengan view pemandangan ayam-ayam di luar itu ya teman-teman. Jadi refreshing gitu teman-teman ngeliatin ayam-ayam yang ada itu. Hujan beberapa hari ini bikin halaman belakang tempat ayam tuh agak berair ya teman-teman. Jadi space untuk ayamnya turun ke tanah agak kecil. Nah, tanah aku di bagian belakang itu memang sedikit lebih rendah daripada tanah di bagian depan karena memang belum ditambah, belum ditimbun. Jadi kalau hujannya agak deres, airnya agak lumayan tertampung di situ. Jadi kalau pas hujannya tuh gede banget di bagian sini, di bagian yang ada ayamnya itu airnya tinggi teman-teman. Jadi kadang-kadang tuh serasa tinggal di pinggir sungai gitu. Aku suka duduk di pintu dapur kalau pas lagi airnya lagi banyak. Nah, kembali lagi ke gordennya, ini warnanya memang enggak sinkron ya teman-teman, merah dan biru, tapi alhamdulillah itulah kreasi mama aku dan aku senang dan aku bangga gitu teman-teman. Nah, untuk jahitan mama aku tinggal karena aku nggak bisa ngerekod itu terlalu lama. Aku juga mesti kerjain kerjaan yang lain di dapur. Sekarang aku mau nyuci. Seperti yang aku pernah bilang, kalau aku nyuci itu nggak pernah aku rekod karena aku pasti basah ya teman-teman. Nah, sekarang ini posisinya aku tuh belum mandi pagi. Aku nyuci dulu, dan karena baju aku bakalan basah juga nantinya, makanya aku sedikit-sedikit rekod ya. Sebelum nyuci itu baju-bajunya aku bilas dulu dengan air bersih, baru kemudian aku giling di mesin cuci. Tapi untuk pembilasan bersihnya setelah digiling di mesin cuci, untuk bilasnya itu aku keluarin dari mesin cuci dan aku bilas pakai tangan ya teman-teman. Makanya aku nggak bisa rekod semua karena pasti basah banget baju aku. Posisi sekarang aku sudah mandi, aku udah selesai cuci juga. Maaf ya teman-teman, aku nggak bisa rekodin semua. Nah, harinya tuh lagi hujan, nggak deras, rintik-rintik aja, tapi tetap harinya mendung banget, dan ini hujannya ini bakalan lama, bakalan tahan. Jadi cuciannya aku jemur di dalam gudang aja. Mohon maaf teman-teman, yang namanya gudang pasti berantakan ya, tapi ya lumayan lah, alhamdulillah aku punya gudang. Gudang ini aku bikin dadakan karena barang-barang yang mama bawa dari Pontianak kemarin itu banyak. Jadi harus punya gudang. Jadi kami itu harus bikin gudang karena barang-barang tuh kalau ditaruh di dalam rumah tuh nggak bisa disusun gitu ya teman-teman, karena nggak ada raknya. Nah, barulah dibikin gudangnya, dibikin raknya. Alhamdulillah barang-barang yang dari Ponti, yang panci gede-gede gitu ya teman-teman, itu semuanya bisa ditaruh di gudang. Alhamdulillah, jadi kapan-kapan kalau mau make gampang aja tinggal ke situ. Gudangnya juga nggak pakai pintu ya teman-teman, terbuka aja tapi langsung terhubung dengan dapur. Lanjut, aku mau masak nasi. Aku masaknya 3 muk setengah karena nasinya tuh memang udah nggak ada, udah habis. Kalaupun sisa tuh sisa sedikit banget. Jadi ini aku masak 3 muk setengah, 3 kaleng susu setengah gitu ya teman-teman. Ini cukup untuk kami sampai nanti malam. Jadi aku masak nasi itu 1 kali aja sehari. Ya membuat simple dan juga lebih ke hemat listrik ya teman-teman, karena kalau masak pakai Magicom 2 kali lumayan juga listriknya. Nah, ini aku masak, aku nggak tahu hari ini mau masak apa, bener-bener blank. Aku tuh cuman ngeluarin kepala ikan patin sama ikan lele, terus ada ikan yang kecil-kecil yang kesukaan mama itu ya teman-teman. Tapi aku bingung sebenarnya mau masak apa ini. Aku tuh asal aja ngeluarin gitu tanpa rencana aku tuh harus masak apa. Jadi akhirnya ya sudahlah, ikan lelenya aku mau goreng aja.
terus kepala patinnya mau aku masak juhu aja. Dan sekali lagi aku minta maaf ya teman-teman, masakan aku itu aja. Jujur aku tuh nggak pinter masak sebenarnya, tapi aku berusaha untuk bisa masak untuk keluarga aku, walaupun masakan aku tuh yang itu lagi dan itu lagi. Tapi mudah-mudahan teman-teman tetap terhibur ya, dan mudah-mudahan teman-teman tetap nggak bosen nonton video aku. Nah, untuk goreng lelenya ini aku kasih garam, kasih micin, dan kasih asam jawa. Untuk kepala patinnya aku pakai bumbu bawang merah, bawang putih yang diulek, terus kunyit, jahe, dan juga kemiri. Untuk gepreknya itu aku pakai serai, laos, tapi aku nggak pakai daun salam ya teman-teman. Nah, ini bumbunya aku ulek aja karena nggak ada cabenya, lebih mudah nguleknya dan lebih cepat. Nah, cara masaknya seperti ini. Jadi bumbunya itu nggak tumis dulu, tapi langsung semuanya dicemplungin jadi satu gitu teman-teman. Jadi ikannya dimasukin ke wajan, bumbunya dimasukin ke wajan, terus serai laosnya juga dimasukin ke wajan. Habis itu tinggal ditambah air, terus asemnya, garamnya, micinnya, atau kaldu jamur ataupun kaldu ayam, itu terserah kitanya. Itu dimasukin aja gitu jadi satu. Dan nggak pakai ditumis-tumis gitu ya teman-teman, langsung kayak direbus gitu aja. Pokoknya juhu itu makanan non minyak ya teman-teman, nggak pakai minyak sama sekali. Jadi kayak ikan tuh direbus aja gitu. Tinggal dinaikin ke kompor dan ditutup supaya matangnya lebih baik. Alhamdulillah nasi aku sudah matang. Nah, ini aku mau pindahin ke mangkok magicom. Aku mau masukin ke dalam magicom. Sengaja nasinya itu masih ada sedikit airnya gitu ya teman-teman, karena kalau nasinya itu terlalu kering, banyak yang tertinggal di panci putih ini, akhirnya terbuang. Walaupun sebenarnya nggak terbuang, bisa dikasih ke ayam, tapi ya sayang aja karena ayam tuh udah ada berasnya sendiri ya teman-teman. Lanjut aku mau goreng ikan. Jangan salfok sama serbet yang nangkring di pundak aku itu ya teman-teman. Aku tuh kadang-kadang suka kebiasaan kayak gitu, tahu-tahu naruh serbet aja di pundak. Jadi kadang-kadang tuh ditegur juga sama mama aku, kayak gitu penampilannya, bilang mama gitu kan aneh aja gitu. Tapi ya namanya juga lupa ya. Nah, terus ini ikan gorengnya mulai aku goreng. Terus tadi tuh aku ngambil tutup ikan goreng supaya nggak muncrat ke sana kemari nih minyaknya. Sebenarnya aku tuh nggak begitu bisa makan ikan ya teman-teman. Makanya kadang-kadang kalau ikan tuh aku tuh bingung mau masak apa. Dan akhirnya aku tuh masak apa yang disukai pas suami dan mama gitu. Kalau aku dan anak-anak tuh sebenarnya lebih suka ayam, tapi aku juga kepengen lebih memperbanyak makan ikan daripada daging-dagingan. Maksudnya ya katanya kan lebih baik gitu ya. Jadi aku kemarin itu belanja full ikan, nggak ada beli ayam sama sekali, dan akhirnya aku dan anak-anak agak kurang nyaman gitu makannya. Jadi aku tuh kalau masak ikan jadi bingung mau masak menu apa gitu teman-teman. Walaupun dimasak menu apapun, akunya tetap kurang selera gitu. Bukannya kurang selera gimana, tapi aku tuh kayak nggak tahan dengan amisnya gitu teman-teman. Jadi perasaan kalau makan ikan tuh mulutnya tuh langsung asem gitu, langsung kayak agak-agak mual gitu teman-teman ya. Jadi walaupun sudah misalnya aku paksakan makan ikan pun, aku harus cepat-cepat sikat gigi, atau aku harus cari permen, atau aku harus ngemut apa gitu, misalnya makanin, ngambil asam jawa sedikit masukin ke mulut gitu supaya agak hilang rasa bau ikannya gitu teman-teman. Nggak tahu kenapa ini nih terjadi setelah aku melahirkan adik. Udah lama sih sebenarnya, tapi aku berusaha untuk melawan, tetap makan ikan walaupun ujung-ujungnya nanti aku agak-agak mual gitu teman-teman. Lanjut,
Aku mau masak nasi untuk mama karena seperti yang pernah aku ceritakan di rumah ini masak dua beras ya teman-teman. Mama pakai nasi yang agak keras karena mama lebih suka itu. Sementara aku, Pak suami dan anak-anak tuh lebih suka nasi yang pulen. Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu video dari aku. Aku sambil bersih-bersihin karena aku selesai masak. Aku bersih-bersihin dapur masak aku. Setiap hari juga aku bersihin sebenarnya teman-teman, cuma nggak pernah aku rekod aja. Sampai di sini dulu video dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Makasih buat teman-teman yang udah subscribe, dan buat teman-teman yang belum subscribe, boleh bantu aku jika berkenan supaya channel aku bisa lebih maju lagi seperti juga channel teman-teman yang lain. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.